Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Blitar, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Nikmatur Rahmah dari SMA Negeri 1 Serengat sebagai supervisor atau pengamat. Dan teman saya, Holilatul Zuhria dari SMA Negeri 1 Serengat sebagai coach. Dan teman saya, Zulfa Silmi Jazirah dari SMA Terpadu Abul Faid sebagai coach. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nikmah. Ya, bagaimana kabar Bu Ria hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita melakukan kuci, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ria. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini. Baik Bu Ria, pada kucing kita kali ini, kuc dan kuci akan saya amati, kemudian akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bu Ria memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing, serta bagaimana kucing merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan tentunya harus sesuai dengan prinsip kuci, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Bu Ria adalah kompetensi apa yang akan Bu Ria kembangkan pada kucing kita kali ini. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing kita hari ini yang pertama adalah mempertanyakan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang kedua adalah kehadiran penuh, dan yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Seperti itu, Bu Nia. Ya, baik Bu Ria. Kompetensi mana yang akan Bu Ria kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Jadi secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama mempertanyakan pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua adalah kehadiran penuh. Iya, baik. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Ria pada proses kucing kita kali ini? Jadi indikatornya adalah nanti saya bisa mempertanyakan pertanyaan yang berbobot kepada kuci, sehingga pertanyaan-pertanyaan saya tadi dapat mendorong kuci untuk menemukan potensi dalam dirinya, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh kuci nanti dapat terurai dan bisa terselesaikan dengan baik. Seperti itu. Baiklah Bu Ria, demikian dulu yang saya lakukan pada pra-observasi kali ini. Silahkan Bu Ria lakukan kegiatan kuci dengan kuci. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Zulfa. Zulfa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Ria, saya sehat, baik-baik saja. Tapi saya perhatikan dari kemarin sepertinya ada sesuatu, ada beban yang sedang dipikirkan oleh Bu Zulfa. Hari ini Bu Zulfa ingin mendiskusikan dengan saya. Iya Bu, ini ada beberapa permasalahan terkait dengan siswa yang ada di sekolah. Seperti itu Bu. Sebetulnya apa yang ingin Bu Zulfa inginkan dari sesi kita hari ini? Saya ingin anak-anak itu masuk sekolah sesuai dengan jadwal yang ada, pulang juga sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi ini anak-anak itu bisa tertib, bisa punya tanggung jawab terhadap dirinya. Ya. Kalau boleh saya tahu, situasi seperti apa ya yang sekarang ini sedang terjadi, Bu Zulfa? Iya Bu Ria, sekarang itu begini Bu, siswa saya itu
ada beberapa dari pondok pesantren, dari beberapa pondok pesantren Bu, tidak hanya satu pondok pesantren, dan ada beberapa siswa yang duduk dari rumah. Nah, sekarang ini, akhir-akhir ini, siswa yang dari pondok pesantren itu datangnya terlambat, Bu Ria. Kan sekolah itu mulainya jam 7 masuk, itu melakukan sholat duha, kemudian jam setengah 8 itu masuk kelas mengikuti pembelajaran, dan anak-anak yang dari pondok itu sering terlambat datangnya itu setengah 8 lebih. Jadi pertama anak-anak tidak mengikuti sholat duha, kemudian dia mengikuti pembelajaran di kelas pun juga terlambat, ya 10 menit, 15 menit, seperti itu Bu. Ya. Situasi apa ya yang mempengaruhi sehingga anak yang ada di pondok pesantren itu terlambat ya Bu Zulfa? Ya, iya Bu, saya pernah bertanya kepada anak-anak, mengapa kok sampean itu terlambat datang ke sekolah. Itu beragam jawaban Bu. Yang pertama ada anak yang mengatakan karena kalau di pondok itu kan malam ngaji, pagi juga ngaji Bu. Kadang malam itu selesainya ngaji sudah larut, jadi tidurnya terlambat. Ada yang mengatakan kalau pagi itu kadang ngajinya selesainya juga agak siang. Kemudian ada juga yang mengatakan masih antri di kamar mandi, ada yang mengatakan masih menunggu sarapan pagi, seperti itu Bu. Jadi banyak alasan yang disampaikan anak pondok sehingga mereka itu terlambat datang, seperti itu ya Bu Zulfa. Sebenarnya situasi apa yang diinginkan Bu Zulfa saat ini? Yang saya inginkan itu begini Bu Ria, anak-anak itu punya tanggung jawab terhadap dirinya, kemudian dia bisa membagi waktu dengan baik antara kegiatan pondok dan kegiatan sekolah. Jadi kegiatan pondok itu juga tidak mengganggu kegiatan sekolah. Seperti itu Bu, yang saya inginkan untuk anak didik saya itu. Jadi dua kegiatan itu sama-sama berjalan gitu ya. Dari yang ada di pondok juga jalan, kegiatan di sekolah juga jalan, kemudian juga tidak terlambat, seperti itu ya Bu Zulfa. Nah, betul Bu. Apa yang membuat hal itu bisa terwujud? Jadi supaya semua berjalan dengan lancar, sama-sama berjalannya gitu, tepat waktu. Apa yang membuat hal itu terwujud? Sebenarnya yang sudah saya lakukan Bu, itu saya sudah membuat keyakinan kelas, diantaranya datang dan pulang tepat waktu. Kemudian saya juga sudah berkomunikasi dengan Iya Bu, saya pernah bertanya kepada anak-anak, mengapa kok sampean itu terlambat datang ke sekolah. Itu beragam jawaban Bu. Yang pertama ada anak yang mengatakan karena kalau di pondok itu kan malam ngaji, pagi juga ngaji Bu. Kadang malam itu selesainya ngaji sudah larut, jadi tidurnya terlambat. Ada yang mengatakan kalau pagi itu kadang ngajinya selesainya juga agak siang. Kemudian ada juga yang mengatakan masih antri di kamar mandi, ada yang mengatakan masih menunggu sarapan pagi, seperti itu Bu. Jadi banyak alasan yang disampaikan anak pondok sehingga mereka itu terlambat datang, seperti itu ya Bu Zulfa. Sebenarnya situasi apa yang diinginkan Bu Zulfa saat ini? Yang saya inginkan itu begini Bu Ria, anak-anak itu punya tanggung jawab terhadap dirinya, kemudian dia bisa membagi waktu dengan baik antara kegiatan pondok dan kegiatan sekolah. Jadi kegiatan pondok itu juga tidak mengganggu kegiatan sekolah. Seperti itu Bu, yang saya inginkan untuk anak didik saya itu. Jadi dua kegiatan itu sama-sama berjalan gitu ya. Dari yang ada di pondok juga jalan, kegiatan di sekolah juga jalan, kemudian juga tidak terlambat, seperti itu ya Bu Zulfa. Nah, betul Bu. Apa yang membuat hal itu bisa terwujud? Jadi supaya semua berjalan dengan lancar, sama-sama berjalannya gitu, tepat waktu. Apa yang membuat hal itu terwujud? Sebenarnya yang sudah saya lakukan Bu, itu saya sudah membuat keyakinan kelas, diantaranya
datang dan pulang tepat waktu. Kemudian saya juga sudah ini apa ya berkomunikasi dengan pihak apa namanya BP juga. Terus kemudian saya juga berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait dengan hal ini, kemudian juga berkomunikasi dengan pihak pengurus Bu, karena anak-anak di pondok itu kan memang jauh dengan orang tuanya. Jadi kalau kami itu sulit untuk menemui ataupun meng-WA orang tuanya gitu, karena orang tuanya kan sudah menitipkan di pondok. Ya, jadi kami itu bisanya ya berkonsultasi dengan pengurus pondok Bu, seperti itu. Ya. Jadi ini Bu Zulfa kayaknya sudah punya apa ya rencana begitu. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini luar biasa sekali loh Bu Zulfa sudah apa mempersiapkan dengan adanya keyakinan kelas. Kemudian tadi kata Bu Zulfa diikrarkan ya apa dibunyikan gitu setiap pagi datang dan pulang tepat waktu seperti itu. Kemudian juga berkolaborasi artinya koordinasi dengan pihak pondok itu memang sangat dibutuhkan. Nah untuk supaya hal itu terjadi apa yang harus dipersiapkan untuk itu Bu Zulfa? Sebenarnya gini Bu, ketika yang sudah pernah saya lakukan Bu ya, ketika anak-anak itu datang terlambat itu sebelum saya mengenal segitiga restitusi dan kemudian mengenal apa ya empat apa itu yang terakhir kita sebagai manajer Pak Posisi kontrol itu kan sebelum mengenal itu saya itu ketika anak terlambat jasa hukum Bu, saya suruh lari-lari di lapangan 3 kali 4 kali, terus kemudian saya hukum juga dengan menulis surat Yasin. Tapi ternyata hukuman itu ya kalau dihukum ya dijalankan saja gitu, jangan saja udah besok kembali lagi terlambat seperti itu Bu. Jadi hanya rasa takut tapi tidak berdampak pada yang lain seperti itu ya Bu Zulfa. Nah apa yang bisa disimpulkan dari sesi percakapan kita hari ini? Iya Bu, yang bisa saya simpulkan saya sudah ini apa namanya memiliki gambaran solusi bagaimana terkait dengan permasalahan saya Bu. Alhamdulillah itu nanti saya ini apa namanya ya akan menghubungi ke siapa yang bisa membantu seperti itu. Ya, keren sekali nih Bu Zulfa sudah menemukan potensi dalam dirinya tadi dengan cara apa mempelajari segitiga restitusi, kemudian keyakinan kelas tadi sudah dibuat, kemudian juga nanti akan koordinasi dan berkolaborasi dengan pihak pondok supaya anak tersebut bisa tepat waktu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya komitmen apa nih yang Bu Zulfa buat untuk menjalankan rencana aksi tersebut? Mungkin saya akan ini Bu, apa namanya melakukan kolaborasi ataupun ini apa pertemuan dengan pihak pondok secara rutin Bu. Kalau selama ini memang kadang ketika ada pertemuan wali itu kan tidak datang seperti itu ya. Mungkin ini lebih memastikan lagi untuk datang untuk bisa ngobrol bareng bagaimana anak-anak ini seperti itu Bu. Ya, keren sekali. Nah, semoga dengan rencana-rencana yang dibuat, kemudian dengan komitmen Bu Zulfa tadi, semoga kedepannya anak pondok, terus kemudian anak yang tidak mondok itu semuanya juga tertib gitu, nggih. Semuanya masuk tepat waktu, pulang pun juga tepat waktu. Ini Bu Zulfa, semoga lancar ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk sesi kita hari ini mungkin sudah cukup, nggih? Sudah bisa dilakukan. Nggih, ini saya juga merasa lega sekali sudah ketemu dengan Bu Ria. Jadi saya juga merasa ini ya punya gambaran, punya bayangan apa yang ingin saya lakukan berikutnya. Iya. Semangat selalu. Iya, semangat. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Guru ya. Bagaimana tadi hasil dari prosesnya? Sudah cukup dengan mikir ya. Kok itu gak usah wes. Gak usah. Ya, baik Guru ya. Bagaimana tadi hasil dari proses kucingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu Nikmah. Jadi saya tadi sudah melaksanakan dengan menggunakan alur tirta, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, sampai seperti itu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Puji, tadi ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ria. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi sesuai dengan indikator ketercapaian yang saya inginkan, alhamdulillah ini tadi berjalan lancar, sehingga mempertanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sudah saya lakukan, sehingga Kuci bisa menemukan potensi dalam dirinya, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu bisa terurai. Baik Bu Ria, Bu Ria sudah berhasil melakukan proses kucing sesuai dengan alur tirta. Yang sesuai yang saya amati juga tadi ada beberapa catatan. Bu Ria tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang ada pada kucing. Bu Ria sudah mengarahkan kucing mencari rencana aksi, tindakan apa yang akan dilakukan. Kemudian dan juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri kucing agar terencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya tadi juga sudah mendengarkan percakapan dari Bu Ria dengan kucing. Bu Ria sudah fokus terhadap kucing, artinya di situ Bu Ria sudah ada kehadiran penuh. Kemudian Bu Ria juga sudah mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan pada kucing. Ya, luar biasa apa yang sudah Bu Ria berikan untuk proses kucing hari ini. Mudah-mudahan Bu Ria sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan kucing berikutnya. Kemudian untuk kedepannya kompetensi kucing apalagi yang diinginkan Bu Ria untuk dikembangkan berdasarkan hasil kucing hari ini? Ya, jadi untuk kedepannya kompetensi yang ingin sekali saya kembangkan masih tetap Bu Nikmah. Yang pertama itu ada di pertanyaan berbobot. Mengapa demikian? Karena dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu bisa mendorong kucing untuk menemukan potensi dalam dirinya. Sehingga saya ingin lagi mengembangkan kompetensi dalam diri saya untuk pertanyaan berbobot itu. Sementara untuk kehadiran penuh, alhamdulillah ini tadi sudah dapat saya lakukan. Insya Allah juga saya sudah hadir sepenuhnya saat itu. Itu Bu Nikmah. Ya, baik Bu Ria, luar biasa. Jadi Bu Ria akan mendalami untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu Ria, untuk kegiatan kucing hari ini mungkin sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih banyak ya Bu Nikmah.